Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Ruswati, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kelengkapan alat monitoring. Untuk yang pertama ada tensimeter. Ada beberapa jenis tensimeter, di antaranya ada tensimeter air raksa. Kemudian tensimeter ini merupakan tensimeter yang paling dulu digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kemudian ada tensimeter aneroid. Tensimeter ini paling banyak dipakai karena dianggap lebih simpel dibawa kemana-mana. Kemudian ada tensimeter digital. Tensimeter ini lebih praktis karena sistem pemompaan yang otomatis. Kemudian ada bedside monitor. Kemudian ada, selain tensimeter, ada stetoskop. Kemudian ada termometer. Ada berbagai jenis tipe dan termometer, yaitu termometer Celsius, termometer Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu tubuh. Yang paling dominan adalah termometer Celsius. Kemudian ada juga monitor pasien atau bedside monitor. Alat monitoring ini ada berbagai jenis dan tipe. Yang paling sering digunakan anestesi ada dua jenis, yaitu bedside monitor. Monitor ini paling banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada anestesi. Kemudian ada monitor yang bersatu dengan mesin anestesi. Kemudian ada juga central venous pressure, yaitu CVP. Merupakan salah satu alat ukur atau pemantauan terhadap tekanan vena sentral. Kemudian ada juga arteri line swing catheter, yaitu monitor arteri line, biasa dilakukan pada operasi khusus atau operasi besar dengan risiko tinggi. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat monitoring. Yang pertama di sini ada monitoring non-invasif dan monitoring invasif. Nah, yang pertama monitoring non-invasif, di sini ada tensimeter, stetoskop, termometer, monitor pasien, dan bedside monitor. Nah, yang pertama tensimeter yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah pada pasien. Yang kedua stetoskop, yaitu berfungsi untuk memeriksa pasien secara auskultasi atau mendengarkan suara-suara seperti bising usus, paru-paru, dan denyut jantung. Selanjutnya ada termometer. Di sini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh pada pasien. Selanjutnya monitor pasien atau bedside monitor yang berfungsi untuk memantau tanda vital berupa tekanan darah, detak jantung, nadi, dan temperatur denyut pulsa jantung secara terus-menerus. Yang kedua ada monitoring invasif. Di sini ada central venous pressure atau bisa disebut dengan CVP. Kemudian ada artery line ruangan kateter. Yang pertama ada central venous pressure yang berfungsi untuk memantau terhadap vena sentral, tekanan darah di atrium kanan atau vena cava. Selanjutnya ada artery line ruangan kateter yang berfungsi untuk memantau fungsi jantung, keseimbangan cairan tubuh, dan sistem kardiovaskular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Piri Samudra, NIM 201 EPI 03083. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan alat monitoring. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, hubungkan kabel dengan arus listrik
Lalu setelah itu kita pencet tombol on di sebelah kiri monitor yang berwarna kuning. Lalu yang ketiga, kita pasang kabel EKCT untuk pasien dan pasang elektroda. Yang keempat, pada dada sebelah kiri kita pasang elektroda di antara interkostal 1 dan 2. Dan pada dada kanan dipasang di antara interkostal 1 dan 2. Lalu untuk elektroda yang ketiga dipasang di sebelah kiri di bawah tulang iga terakhir untuk kabel EKG yang warna merah. Lalu yang kelima, pasang mindset untuk mengukur tekanan darah. Yang keenam, pasang saturasi oksigen di jari tengah, dan untuk bagian kabel harus di atas jari. Dan untuk yang ketujuh, kabel suhu dipasang di daerah brachial dan di plester. Lalu untuk yang kedelapan, untuk tekanan darah, pilih waktunya dengan cara menekan rotasi sebelah kan ujung. Untuk tekanan darah, pilih waktunya dengan cara menekan rotasi atau coder sebelah ujung. Lihat interval dan atur waktunya apakah 15 menit, 30 menit, atau 60 menit, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jika semuanya sudah terpasang, mindset, elektroda, suhu, SpO2, maka secara otomatis hasil dan gambar akan tertampil di monitor. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahaya penggunaan alat monitoring terhadap pasien. Nah, pada monitoring dapat menyebabkan bahaya apabila terjadi kerusakan pada alat tersebut akibat kelalaian petugas medisnya. Nah, akibat kerusakan tersebut dapat menyebabkan komplikasi terhadap pasien, seperti pendarahan ataupun infeksi yang terjadi akibat pemasangan kateter. Apabila ada kerusakan akan menyebabkan bahaya terhadap pasien. Nah, untuk stetoskop, termometer, dan juga tensimeter itu dapat berbahaya apabila tidak disterilkan terlebih dahulu ataupun tidak steril. Nah, itu dapat menyebabkan terjadinya infeksi ataupun penyebaran bakteri terhadap satu pasien ke pasien lainnya. Dan juga terdapat bahaya di saat pemasangan kanul. Terdapat bahaya apabila terlalu sering digunakan ataupun tidak cocok ataupun alergi. Nah, itu dapat menyebabkan infeksi ataupun penyebaran bakteri di bagian hidung dan menyebabkan infeksi. Nah, mungkin yang terakhir ada juga yang namanya menyebabkan luka apabila pemasangannya tidak benar, ataupun pendarahan ataupun pendarahan apabila penggunaannya juga tidak benar. Nah, mungkin namanya alat kesehatan mungkin tidak banyak yang menyebabkan bahaya. Alat kesehatan tersebut berguna untuk menyehatkan, bukan untuk membahayakan pasien. Jadi, kita harus melakukannya dengan baik dan benar serta teliti dan juga peduli terhadap pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Abdi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelengkapan alat anestesi regional dan cara menyiapkan alat anestesi regional. Yang pertama, kelengkapan alat anestesi regional. Pertama, siapkan monitor tekanan darah, tekanan nadi, pulse oximetri, dan EKG. Kedua, peralatan resusitasi, jarum spinal, dan jarum epidural. Ketiga, ada handspoon. Keempat, ada kasa steril. Kelima, ada gunting. Keenam, ada betadine. Ketujuh, ada alkohol. Dan kedelapan, ada obat bius spinal. Dan yang kedua, cara menyiapkan alat anestesi regional. Pertama, siapkan spinal set di atas meja operasi atau meja bedah. Kedua, dekatkan spinal tone, squid, obat bius spinal, betadine, alkohol, dan handspoon steril.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Maharani. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan sedikit membahas tentang cara penggunaan alat anestesis spinal. Alat anestesi spinal yang pertama yaitu jarum spinal dengan ujung tajam atau disebut juga bambu runcing atau jarum spinal ujung pensil, disebut juga pencil point with care. Pertama, posisikan pasien pada posisi duduk atau posisi tidur lateral dekubitus dengan tusukan garis tengah ialah posisi yang paling sering dikerjakan. Perpotongan antara garis yang menghubungkan kedua garis iliaka, misalnya L2 sampai L3, L3 sampai L4, L4 sampai L5. Tusukan pada L1 sampai L1 sampai L2 atau jika di atas itu dapat beresiko trauma terhadap medula spinalis. Peralatan anestesi spinal yang kedua yaitu peralatan monitor untuk memeriksa tekanan darah, pulse oximetri untuk mendeteksi jumlah kadar oksigen di dalam darah, dan pemeriksaan EKG untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung, bertujuan mendeteksi adanya kelainan seperti aritmia atau gangguan irama jantung dan lain-lain. Peralatan anestesi spinal yang ketiga yaitu peralatan resusitasi untuk emergensi seperti laringoskop, ETT, sungkup muka, orofaringeal airway, dan lain-lain.